Semua sepakat ia disebut surah Al-Ikhlas, tapi aya oge anu nyebat ieu surah Qulhu cenah. Oh, ieu teh judulna Al-Ikhlas, tapi eusina teh tentang tauhid. Artinya apa? Kunci ketauhidan itu adalah ikhlas. Namun dipikir-pikir mah jiga nu teu nyambung gitu. Wong dina ayat lagi eueuh sama sekali kata ikhlas. Dina ayat nama mutlak berbicara tentang ketuhanan, tapi ya itulah kunci dari tauhid itu adalah ikhlas. Mukhlishina lahuddin gitu. Jadi lamun urang erek ngomong tauhid tapi tidak memakai ikhlas itu bullshit, karena jantung dari tauhid itu adalah ikhlas. Makanya ia disebut surah Al-Ikhlas. Termasuk ketika kita saur Syekh Muhammad Abduh itu ketika bicara tentang ketuhanan pun Anda itu harus ikhlas, harus tulus. Artinya kalau Anda ngomong filsafat, ngomong ketuhanan, ngomong teologi, lalu ada khayalan-khayalan dunia gitu, maka pembicaraan Anda itu sudah keliru. Contoh, ada orang nu belajar filsafat tapi kadituna teh hayang jadi filosof, hayang jadi dosen filsafat, hayang bisa nulis buku filsafat gitu. Lain sebuah pencarian yang murni. Nah, maka pembicaraan tentang ketuhanannya tidak ikhlas. Paham kan? Ada orang yang belajar filsafat itu misal hayang ingin beda saja, hayang ingin dapat pujian saja bahwa dia seorang pemikir, wong buku nage filsafat kabeh gitunya. Dan itu dijadiin motivasi. Jadi ketika dia baca buku tauhid, dia baca buku tafsir, dia baca buku-buku filsafat, motivasinya itu ingin terkenal gitu, ingin disebut pintar, berarti pencariannya itu tidak ikhlas. Nah, makanya iya surah disebut surah Al-Ikhlas, biar pencarian kita akan kebenaran pun harus ikhlas. Termasuk ketika Anda membahas tentang ketuhanan itu harus ikhlas. Dina bukunya Prof. Afif Muhammad, Dilema Sila Pertama, itu bagus sekali beliau membahas tentang ketuhanan dina perspektif Indonesia itu ya. Harita Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dia nolak itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan itu abstrak, cek Kiai Haji Mas Mansur. Kalau orang itu bertuhan, dia bertuhan, tapi bertuhannya itu kepada keesaan batu. Sebab hakikatnya batu itu esa, kabeh batu sarua wae cenah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bisa saja maknanya adalah menyembah batu yang esa. Makanya dia nolak ketuhanan yang Maha Esa. Itu Kiai Haji Mas Mansur. Cek urang mah jiga nu gampang ketuhanan itu, tapi setelah dibedah itu, setelah dipikir-pikir itu, dianalisa benar itu, ternyata banyak sekali pendapat-pendapat yang aneh. Nanti ditanyakan lagi naon cenah ari nu ngaranna esa gitu. Belum lagi ketika zaman Soekarno itu kan tidak ngomong yang esa. Soekarno itu hanya bilang kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, persatuan, terakhir ketuhanan. Nah, Soekarno itu kan cuma ngomong gitu. Ketika ceramah di tanggal 1 Juni 1945, lalu dikasih judul ceramah itu adalah judulnya Pancasila. Dia nggak ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab, nggak. Dia itu cuma ngomong dasarnya saja. Kemanusiaan, keadilan,
kerakyatan, persatuan, terakhir ketuhanan. Itu Soekarno. Nah kesini jadi banyak preambol, banyak pertambahan. Juga kemanusiaan yang adil dan beradab itu pikir-pikir kan rada aneh itu. Berarti ada kemanusiaan yang tidak adil dan ada kemanusiaan yang tidak beradab. Nu kumaha sok kemanusiaan yang tidak beradab? Lawan anjeun nulungan batur itu misal ini keresum corona terus ku anjeun teh ditulungan ngan ditulungan teh bari anjeun teh senyum-senyum gitu bisa disebut kemanusiaan tidak beradab enggak? Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Justru lamun anjeun tidak adil dalam perbuatan Anda itu tidak manusiawi, mata teu adil gitu. Ya kan? Lalu ketika Anda nulungan batur tapi Anda tidak senyum, nah berarti Anda itu bukan kemanusiaan yang tidak beradab tapi tidak berperi kemanusiaan justru. Ya bener sih. So, anjeun nulungan misal mikeun beas gitu ke masyarakat tapi biasa teh di alung-alung soalnya ku ente pulungan tah di alung-alung gitu. Nulungan itu kemanusiaan bukan? Kemanusiaan, tapi bari di alung-alung. Kira-kira berperi kemanusiaan deh. Oh itu kemanusiaan tapi kemanusiaan yang tidak beradab. Menurut saya kemanusiaan itu pasti beradab. Tidak mungkin kemanusiaan yang tidak beradab. Bener tak? Jadi naon itu maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau piceun wae yang adil dan beradab itu. Nggak cukup kemanusiaan gitu nya. Tanya kan Pancasila. Nah untuk maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab tuh menurut Anda gitu. Ayeuna mun sumi misal nulungan batur sumi tuh. Nulungan nama jadi relawan COVID-19 misal. Tapi setiap aya pasien sugan diberesuri gitu. Jadi relawannya mah. Jadi tokoh kemanusiaan. Tapi ketika jadi tokoh kemanusiaannya itu tidak beradab. Kira-kira itu disebut kemanusiaan yang tidak beradab atau tidak berperi kemanusiaan gitu. Betul kan? Nah, maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita harus berkemanusiaan itu mental yang adil dan beradab sesuai dengan konstitusi. Jadi kemanusiaan orang itu dibatasi oleh konstitusi, oleh hukum. Nanti kan maksudnya kan? Kan dari kemanusiaan unggul moral ya. Kemanusiaan itu moralitas. Nah moralitas orang itu dikunci gitu. Moralitas yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, KUHP, Perpu gitu. Paham kan? Ketika kemarin wali kota Tasik itu merencanakan karantina lokal. Dia berdalih misal ini berkemanusiaan. Karena apa? Karena mau melindungi warga Tasikmalaya. Berarti kan halus tuh niatnya, ingin melindungi warga Tasikmalaya. Tapi gitu, tidak sesuai dengan konstitusi. Berarti kemanusiaan itu tidak adil dan tidak beradab. Nah, dikoreksi kan? Pemerintahan pusat kan temenang aya karantina lokal. Ngerti kan maksud saya? Itulah maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dah, balikan tadi surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu jadi jantung dari tauhid. Nah, Nabi Muhammad itu ditanya itu asbabun nuzul saha cenah ari rob anjeun itu. Lalu turun ayat ini. Qul huwa Allahu ahadu. Lamun 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tanda kutip bilangan itu dimulai dari wahid. Wahid, isnen, salis, lain ahad.
Ari ahad itu lamun dina bahasa urang mah esa. Dan esa itu bukan bilangan. Misal kita menghayalkan sejenak. Ada satu handphone yang tidak ada yang sama dengan handphone itu, cuman dia aja satu. Jadi dia ahad. Lamun aya hiji makan lain bilangan. Aya eta hiji-hijina deui. Aya bilangan makan kudu berlanjut 1, 2, 3, 4 gitu. Paham kan? Makanya di dia disebut ahad. Ari wahid mah bisa dihitung sebetulnya. Wahid terus isnen. Makanya kalau Anda ditanya apakah ahad itu sebuah hisbiyah, sebuah bilangan, lain. Karena bilangan itu banyak. Lamun 1 itu harus ada 2, harus ada 3. Nah kalau esa nggak ada, cuma dia aja sih. Nah bahasa Arab itu ahad. Nah menarik sebetulnya ketika penamaan hari-hari dulu itu kan mimitina hari matahari, terus hari bulan, hari Saturnus, hari Jupiter, kan itu hari Uranus bola usai diterangkan kan. Lalu hari pertama itu ketika orang Kristen datang jadi Minggu, Domingo. Nah ketika Islam datang itu tidak disebut wahid tapi ahad. Ahad terus isnen, salis. Nah ketika kita ngomong ahad dina hari Tuhan, Domingo itu sebetulnya itu kritik. Sebab lamun ahad mah sebenarnya lain ahad isnen salis, lain ahad isnen salis, tapi kuduna wahid isnen salis. Tapi orang ngomongnya kumaha? Ahad. Nah sebetulnya itu kritik karena konsep ketuhanan dina pengertian Domingo. Sebab Allah itu ahad. Ini lamun ngahayalkeun misal apanya? Matahari lain, matahari mah loba. Naonnya? Anu eueuh gitu di kolong langit teh eueuh kecuali eta hiji-hijina nya moal aya. Jika sun misal, Samsu itu kan loba. Nu kurang ketemu mah hiji we, sebenarnya kan loba Samsu itu. Matahari itu kan loba. Naonnya? Enggak ada lah. Ya emang hayal sebentar. Ada satu benda anu di kolong langit dengan eta unggul hiji gitu tah. Deui nu lain. Maka orang bisa nyebut eta ahad. Tapi kan mau aya anu kitu mah ngan hiji-hijina nyata Allahu Ta'ala. Makanya disebutlah qul huwa Allahu ahad. Makanya tidak pakai alif lam, awas. Teu meunang ente ngomong al ahad. Karena ahad itu geus hiji-hijina gitu. Geus esa lamun make alif lam teu arti itu. Kan hari alif lam itu ngamarifatkeun kan? Ngerti kan? Ya lamun ente ngomong buku, kitabun lalu make alif lam, al kitabu berarti buku itu satu. Nah ini sudah ahad, ahad teh artina esa. Lalu ku ente al ahad. Salah itu. Kan ahad mah geus tahu sakitu hiji-hijina gitu. Ngerti kan? Makanya di dia secara teori naat manut mah teu abus. Manya Allahu isi ma'rifat, ahadun nakirah kan. Nah makanya ahadun itu sebetulnya ma'rifat, tapi ma'rifat bimaknahu. Ma'rifat bimakna, ma'rifat dina makna. Lain ma'rifat bilafdihi lain. Teu meunang ente ngomong kieu Allahu al ahadu, teu meunang. Karena ahad teh geus esa artina tuh. Paham kan? Ente ngabayangkeun di kolong langit aya hiji benda nu hiji-hijina eta gitu tah. Tah maka benda eta berhak untuk disebut ahad. Ngan anu kitu moal aya. Da anu hiji-hiji nama kan Allah. Makanya anu berhak dapat kata ahad itu cuma Allah. Paham kan? Ngerti artina ahad kan?
Temenang ente ngomongin Ahad, Isnen, Salis, Robi, temenang sebetulnya mah. Coba lamun erek ngitung mah lain Ahad mimitina tapi Wahid, terus Isnen, Salis. Nah itu ngitung berarti. Eta cenah apa geuning dina poe-poe Ahad, Isnen, Salis. Nah ketika ngomong dina poe kahiji disebut Ahad itu sebetulnya kritik pada teologi yang berkata bahwa itu adalah hari Tuhan, Domingo. Makanya disebutlah dengan Ahad. Paham kan? Yaitu qul huwa ahad. Terus ahad itu dalam perspektif naon cenah gitunya, dalam segalanya. Ahad itu satu perspektif zat, ahad. Lalu perspektif sifat itu juga ahad. Eta cenah kan sifat Allah loba. Nah, Anda pahami sifat ahad Allah dalam konteks begini. Allah punya sifat melihat, ya. Tapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Ya kan? Allah boga sifat mendengar, tapi mendengarnya beda dengan cara mendengar makhluk. Nah, ahad di sana itu berbeda sifat dengan sifat-sifat yang lain. Jadi sifat Allah itu satu kan? Karena apa? Allah mendengar, Allah melihat, ngarah gampang begini. Allah mendengar, Allah melihat, katakan itu sifat tingkatan kedua. Tingkatan kehiji nama Allah berbeda, laisa kamislihi sayun. Nah, itu tingkatan kehiji itu. Allah berbeda. Tingkatan kedua Allah mendengar. Nah, anu ku urang dibicarakan dina pengertian sifat itu sifat dalam tingkatan kedua. Allah mendengar, Allah melihat, Allah berilmu, Allah mengetahui, kan gitu. Nah, itu tingkatan sifat kedua. Nah, sifat kedua itu punya tingkatan sifat kahiji. Naon? Allah berbeda dengan makhluk. Paham kan? Nah, kalau berbeda dengan makhluk berarti sifat eta ahad hiji. Jadi sifat ahad Allah itu adalah berbeda dengan makhluk. Ketika Allah Maha Kuasa, nah Maha Kuasa itu sifat tingkatan kedua. Sifat tingkatan kahijina, kuasa Allah berbeda dengan kuasa manusia. Paham? Jadi sifat ahad anu Allah itu punya sifat berapa? Satu. Apa itu? Ahad. Seperti kata Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Eta cenah kan dina Al-Qur'an aya Asmaul Husna. Nah, nu dina Asmaul Husna mah sifat dina konsepsi tingkatan kedua tadi. Ini mah gampang aja bahasanya begituin. Mun ente maca Johar Tauhid mulu ribet teh bahasana tuh. Lain tambah ngarti tambah lieur. Ya orang simpelkeun gitu. Ya, bahasa saya mah sifat mendengar, melihat, berkuasa, mengetahui itu sifat tingkatan kedua. Yang manusia melihat, manusia mendengar, kan gitu, sarua kan? Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia mengetahui, Allah mengetahui. Manusia bicara, Allah bicara. Nah, itu kan hampir ya katakan sama, padahal beda. Nah, kenapa? Mendengarnya manusia berbeda dengan mendengarnya Allah. Manusia mau mendengar ku telinga, Allah mau mendengar dengan sifat, kan gitu. Nah, mendengar dengan sifat, sifatnya itu sifat apa maksudnya? Sifat berbeda dengan makhluk. Ngerti? Jadi berapa sifat Allah? Ahad. Apa itu? Laisa kamislihi sayun. Nah, itu dulu bangunan pertama. Nah, adapun Allah mendengar, Allah melihat, meta sifat tingkatan kedua. Ngerti kan? Dina Johar Tauhid sifat tingkat sifatul ula, sifatul sani. Itu mah bahasa saya we ngarang ente gampang. Di kan? Dah. Jadi ahad Allah teh naon? Allah ahad sifatnya, Allah ahad zatnya. Allah juga ahad afalnya.
Apa af'al Allah? Kebaikan. Jadi apapun yang datang dari Allah nggak ada yang buruk. Apapun yang dilakukan oleh Allah nggak ada yang buruk. Pokoknya ahad didinya itu tiga kategori. Ahad zatnya, ahad sifatnya, ahad af'alnya. Ahad sifatnya tadi pengertiannya. Lamun ahad af'alnya, Allah tidak melakukan apapun selain kebaikan. Jadi datang dilakukan ku Allah masa ada yang nangge saya gitu. Paham kan? Kenapa? Kan ayat keburukan di muka bumi itu. Nah, keburukan itu misal membunuh, berbohong, eta ti Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Tapi eta cenah kan buruk. Buruk itu awas, kesimpulan sementara manusia. Saya kasih contoh. Ada orang melacur, ada orang berbohong. Kesimpulan sementara kita, dia itu salah. Dia zina, salah. Dia melacur, salah. Tapi kita tidak tahu kemungkinan-kemungkinan ke depan. Ketika dia berbohong, ketika dia melacur, ketika dia tidak sholat, itu keburukan ya. Tapi bisa jadi keburukan itu disadari, lalu dia bertobat. Sementara tobat itu adalah kebaikan. Ngerti maksud saya? Kita itu berkesimpulan dalam konsepsi kesementaraan. Sementara Allah ada dalam konsepsi kemutlakan, dan kita tidak pernah tahu kemutlakan. Saya kasih begini nih. Ketika Hilman berzina itu salah. 100% salah kesimpulan kita itu. Tapi zinahnya Hilman itu ada tidak kemungkinan untuk bertobat? Ada. Dan tobat itu dihasilkan karena dia Hilman tobat karena dia berzina. Dia berzina lalu dia bertobat. Berarti zina itu menghasilkan tobat. Tobat kebaikan atau bukan? Bukan. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ada tobat mu'alamun wa zina. Berarti tobat datang kebaikan ti Allah masih satu rangkaian dengan zina. Makanya yang dari Allah itu semuanya baik. Asal kita ngerti bahwa Allah itu semuanya baik. Contoh begini. Saya itu misal menghardik anak yatim. Ketika saya itu menghardik anak yatim, lalu saya itu ingat sifat Allah itu baik, af'al Allah itu baik. Karena saya tahu bahwa af'al Allah itu baik, maka saya akan beristighfar. Dan istighfar itu kebaikan. Dan saya tidak mungkin beristighfar kalau sebelumnya saya tidak menghardik anak yatim. Paham kan? Makanya Anda pahami af'al Allah itu bukan dalam kesementaraan pikiran manusia yang terbatas. Anda pahami af'al Allah itu dalam kemutlakan Allah yang pasti baik. Khairihi wa syarrihi, begitu maksudnya. Khairihi wa syarrihi minallah. Jadi begini. Saya membunuh. Misal, keburukan membunuh, keburukan. Eta cenah Allah nyiptakeun keburukan. Allah nakdirkeun keburukan, saya membunuh lalu saya berpikir ya keburukan ge ti Allah. Nah, lamun ente ngomong begitu salah. Karena apa? Pahami dulu af'al Allah itu ahad, nah itu khair, kebaikan. Ketika saya membunuh, lalu setelah membunuh saya ingat, saya sadar, saya beriman bahwa kebaikan itu datang dari Allah. Akhirnya saya bertobat. Berarti membunuh itu menghasilkan tobat, dan tobat itu sebuah kebaikan. Paham kan? Itu af'alullah wa khair.
apapun yang dari Allah itu adalah baik, asal kita menerima kemutlakan kebaikan itu. Kan orang bertobat itu baik. Eta cenah membunuh itu kan salah. Salah itu dina konsepsi pikiran orang anu kerdil. Hilman membunuh cek saya salah. Ya benar salah. Tapi kesimpulan salah itu bukan dari Allah. Tapi kesimpulan saya yang kerdil pikiran lalu berkata bahwa itu adalah sebuah keburukan. Tapi dia membunuh lalu dia tobat. Eta kakarak ti Allah. Membunuh ti Allah lalu dia bertobat pun ti Allah. Tapi kan ujungnya kebaikan tuh. Sebab yang dari Allah itu ujungnya pasti baik. Asal kita memahami bahwa Allah itu mutlak baik. Di khairihi wa syarihi minallah itu konsepsi pemikiran orang anu kerdil. Sebab orang tidak tahu hari esok seperti apa. Nah, itu kenapa anu zina lalu dia teu daek tobat terus berarti cenah eta ku Allah itu buruk we terus. Kalau dia berzina, awas. Kalau dia berzina lalu tidak tobat, lain berarti keburukan itu dari Allah. Tapi dia sendiri tidak meyakini bahwa Allah itu maha baik. Makanya tidak tobat. Dalam si tukang jinah meyakini bahwa Allah maha baik, mah pasti dia kumaha tobat. Kan kusabab dia teu meyakini Allah maha baik, akhirnya teu daek tobat. Ya wajar itu. Lamun jelema eta teu daek baik ge, da ka Allah na ge teu meyakini Allah baik. Makanya saudara Allah, ana inda abdi doni, kuring mah kumaha ente cek Allah kan gitu. Jadi ulah boga kesimpulan kieu, eta cenah jelema nu tukang ngabunuh sampai maot teu pernah tobat, Pak. Berarti eta keburukan cenah ti Allah. Ya wajar eta keburukan ti Allah itu. Karena naon? Da jelema anu tukang ngabunuhna ge teu meyakini Allah maha baik. Makanya tepikeun ka maot teu daek tobat, teu meyakini Allah maha baik. Paham? Jadi pemikirannya kudu kumaha? Ahad heula urang itu meyakini qul huwallahu ahad. Allah maha ahad. Ahad itu zat, terus sifat, terus af'al. Sifat af'al Allah, punten. Af'al Allah itu naon? Khair. Yakini dulu itu. Allah itu maha baik. Nah, kalau kita sudah meyakini Allah maha baik, keburukan yang kita lakukan insya Allah akan berujung baik. Karena enggak ada kesempatan untuk tobat, karena Allah itu maha penerima tobat, Allah maha baik, kan gitu. Namun jelema teu ngabunuh teu daek tobat, berarti dina hatena itu teu meyakini ahad Allah itu khair. Dalamun meyakini af'al Allah baik mah pasti manehna daek tobat. Paham? Jadi pusatnya di urang. Jelema yakinilah bahwa Allah itu maha baik. Sekarang kita dikasih corona ripuh kemana-mana gitu. Apakah Allah maha buruk? Nah, kita meyakini Allah maha baik. Makanya kita menerima ini dengan ikhlas, dengan ikhtiar, kan gitu. Ieu jelema anu lah atuh cenah. Naon istilahna itu? Allah mah kawasa ieu. Kue gitu. Mun gitu mah berarti jelema teh geus menyepelekan Allah itu. Menyepelekan Allah. Karena Allah kumaha ge saur Allah ana inda abdi doni. Kuring mah kumaha dugaan hamba-hamba. Paham kan? Nah itu. Jadi ahad Allah itu ada dalam tiga konsepsi. Ahad bizatihi, terus ahad bisifatihi, ahad biaf'alihi. Enggak, itu.
Oh, mun dina ilmu kalam geningnya dina Tizan, terus dina Sanusi, dina Johar Tauhid. Ini jelasin teh ayat ta'aluk. Cek saya itu lain tambah ngerti tuh, tambah ripuh tuh. Karena naon? Zaman dulu, nah ini nih Anda harus pahami ya. Zaman dulu itu kitab yang bagus, kitab yang susah dipahami, baru itu adalah kitab bagus. Ya benar. Penulis hebat itu nulisnya hese gitu. Jangan lama gitu. Jangan lama. Tinggal di Alfiyah, rumit sekali itu Alfiyah itu. Padahal harus dipahami gitu-gitu kaneh. Tapi kan keur masyair ya, wah di sinalieureun batur. Zaman ayeuna kan lain gitu zaman ayeuna. Buku yang bagus adalah buku yang gampang dipahami. Penulis yang bagus adalah yang tulisannya gampang dipahami. Muslim itu bukan penulis yang bagus karena nulisnya teka hati batur. Zaman ayeuna kan gitu. Jadi salah hidup Muslim itu. Hidup zaman dulu itu orang hebat yang kayak gitu. Nah, jadi prinsipnya tadilah ahad itu apa? Bi zatihi, bi sifatihi, bi af'alihi. Terus Allahu as-samad. Nah, ketika ngomong somad itu sok diterjemahkeun naon tadi itu anu tempat bergantung segala sesuatu lah gitu. Jadi begini somad itu, Abu Jahal itu suka disebut somad. Karena apa? Karena dia itu dermawan sekali. Pada orang yang susah datang ke Abu Jahal dibantuan. Makanya jadi sandaran orang ketika susah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal sok diberi gelar somad. Nah, kalau yang begitu baru kudu make alif lam as-somad. Berarti zat maha satu yang tempat bergantung gitu ya. Jadi kan anu sok dijadiin tempat bergantung malah balik. Kamu keriwe gitu kertebogan naon tempat bergantung itu kan kakolot, berarti kolot itu somad ente. Anjeun keur hese gitu. Datang ke babaturan. Nah, tempat bergantung dari segala kesusahan itu suka disebut somad. Nah, nu maha kitu, anu maha somad itu ya satu, makanya disebut as-somad. Paham kan? Jadi alif lam didinya teh untuk menunjukkan keesaan. Beda jeung tadi Allahu henteu al-ahadu tapi Allahu ahad. Karena eueuh deui eta mah. Ai somad bahkan loba. Kolot bisa jadi somad ente tuh. Abu Jahal waktu itu gelarnya somad Abu Jahal. Nah, Allah itu as-somad. Tempat bergantung segala sesuatu. Ya, jadi ente berharap itu kudu ka anu ujung. Ente jangan berharap pada siapa. Berharaplah hanya pada Allah. Nah, itu disebut Allahu as-samad. Kalau Anda berharap kepada selain Allah itu hanya akan bikin sakit hati saja. Anda berharap ke negara tidak bisa menunaikan harapan Anda jadi benci ke negara. Enggak. Anda berharap ke si A, berharap ke si A, lalu tidak tertunaikan harapannya itu oleh si A, Anda akan jadi benci ke si A, gitu. Tapi berharapnya ke saha? Ke Allah. Nah, lamun harapan orang ke Allah terus tidak tertunaikan, oh berarti sesuatu itu tidak baik buat kita, makanya tidak diberikan oleh Allah, gitu. Saya pernah diterangkan kan, ud'uni
astajib lakum. Pernah kan dijelaskan? Jadi lamun anjeun misal bogoh kasih A gitu, ngadoa kalau terus itu dijadikan kasih A itu terjadi kawin kasih A itu, oh berarti si A itu untuk halus yang kamu tuh. Itu kita harus dibangun positif thinking, karena ana aqrabu min hablil warid. Hablil warid itu hirup, sabab lamun urat ieu putus, lamun urat leher putus itu kita mati, ya kan? Makanya tafsirnya itu aku lebih dekat dengan hidup kamu ketimbang kamu sendiri kepada hidup kamu. Nu paling deket dengan diri saya itu hidup saya. Nu paling nyaho saya gitu. Nah Allah mah leuwih nyaho, betul gitu. Ana aqrabu min hablil warid. Jadi lain Allah nyempel di dia lain. Hablil warid didinya teh maksudna hidup, sabab lamun urat itu putus maka mati. Tafsirnya aku Allah lebih dekat kepada hidup Anda ketimbang Anda kepada hidup Anda sendiri. Artinya Allah lebih tahu Anda ketimbang Anda kepada diri Anda sendiri. Kan pengetahuan orang itu bisa nipu, kahyang orang kan bisa nipu. Nah Allah mah mustahil nipu. Paham kan? Makanya sok orang diajar bebarengan gitu. Serahkan semuanya ke Allah sambil orang itu terus ikhtiar. Ini lamun sampai tidak terpenuhi harapan-harapan orang, ya berarti nggak baik. Harapan kita itu nggak baik. Nah kenapa henteu baik kumaha? Nah lamun ayah henteu baik kumaha, ada pasti baik Pak cenah. Nah eta teh sombong teh ngaranna. Sombong, takabur teh. Orang nu taslim ka Allah menjadi tampi we sambil orang terus ikhtiar. Ya, itulah yang disebut Allahu As-Samad. Terus lam yalid walam yulad. Anu henteu punya anak, henteu ngalahirkeun, jeung henteu dilahirkeun gitu. Ini mah kritik pada keyakinan. Awas, lam yalid walam yulad bukan kritik kepada Kristiani. Kan? Apa buktinya? Karena surah ini turun di Mekah. Ketika di Mekah itu Islam belum bersentuhan dengan Kristiani. Jadi lam yalid walam yulad itu kritik kepada Ujala Tamanat Hubal budak Allah. Nah, itu kritik kadinya. Ari pengertian Yesus anak Allah, Bunda Maria ibu Allah, terus ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Eta mah lain kritik di dia, salah. Jadi mun ente rek ngeritik Kristen ku ayat ini itu salah tempat. Karena konsepsi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak dina Kristen ge lain konsepsi Tuhan boga, lain konsepsi beranak pianak seperti di keluarga lain. Itu teh simbol Tuhan Bapa, simbol kekuasaan. Tuhan Ibu simbol kasih sayang. Tuhan Anak simbol kalam. Jadi kata-kata Allah aya di Yesus. Jadi anak, ibu, bapak didinya teh lain konsepsi keluarga lain. Itu mah simbol. Beda aja si bedus kafir zahiliyah Quraisy Mekah. Eta mah dikonsepsi Lata Ujamana Tubarra dilahirkan ku Allah. Maka disebut Banatullah. Nah ini kritiknya ini. Lam yalid walam yulad. Walam yakun. Nah iya ya, anu kuduku ente dicekal. Nu tadi ku saya diterangkan sifat Allah yang pertama, grade pertama gitu. Sifat Allah grade kedua mana tadi? Apa? Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkehendak, Allah berkuasa. Nah itu nu kedua kan? Nah anu pertama mah ieu lam yakun lahu kufuwan
ahad. Dan tidak ada yang nyata yang setara ahad satu apapun. Kufuan itu kan setara lain selevel. Sok aya geuning kolot baheula atuh cenah kawin teh kudu sakupu. Pernah ngadenge sakupu? Sakupu teh naon? Salevel. Lain digola juga film India tuh. Nu bunghar pisan kawin jeung nu miskin pisan eta mah. Hayal betul. 1 juta hiji lah gitunya. Ngebunghar gitu kawin yang nu miskin lalu keluarganya itu baik-baik saja gitu. Itu pasti bullshit lah gitunya 1 juta hiji lah gitu. Sabab nu ngaranna kupu ge min ayat wa min ayatihi nangka itu adwajan min anfusihim gitu kan. Surah Ar-Rum teh kan sok aya dina kartu undangan gitu. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah pasti tuh, lihat tuh. Ente sing paham benernya, sing paham bener. Jadi keluarga itu, nikah itu tanda kebesaran Allah. Lihat, jadi luar biasa itu. Keluarga ada anak, ada ibu, ada bapak, itu teh tanda kebesaran Allah, betul. Lalu ente ngabangun keluarga main-main saja gitu. Ngabangun keluarga ada dalam konsepsi kumangke we plan sama sekali, sama saja Anda mau menghina Quran. Apa maksudnya? Sarua aja tongkat jadi ular. Tuh, bulan bisa dibulah. Itu kan tanda kebesaran Allah nih. Nah, di antara tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Berarti keluarga itu sebuah tanda keagungan Allah. Namun ente nggak bangun keluarga lalu teujreg, berarti ente nggak ngahina Al-Quran. Dan cek Al-Quran, keluarga itu tanda kebesaran Allah. Yang saya sekapung sok itu dah, sok mikir gitunya. Hiji keluarga salakina jika gitu pedut, awena jika gitu pedut, teu nyambung dari segi sifat itu. Dari segi karakter teu nyambung, tapi bisa akur gitu, rukun gitu. Da kudu nama itu teh secara logika mah kudu pasel ngapoe boga sifat yang berbeda begitu. Tapi bisa akur, bisa berpuluh-puluh tahun gitu, bahkan sampai ka wafat. Ya karena dia mau membuktikan bahwa keluarga itu tanda kebesaran Allah. Nah supaya jadi tanda kebesaran Allah itu min anfusihim cek Al-Quran itu, dari diri mereka. Di anfus dirinya itu lalu ditafsirkan kudu salevel nafsnya tuh. Ya, nu salevel itu sakupu berarti kan. Ekonomi nasakupu, wajah nasakupu, dedeg pangadeg nasakupu. Aya geuning anu keluarga anu istrinya itu jangkung, salakina itu pendek gitu. Anu pupus itu udah kena juga nu leutik terus saat teh tukang bodor teh saat daus leutik geuning saya apa kan? Kan istrina tuh kan keluargana nggak betul juga kan, karena teh naon teu sakupu tadi tuh, teu sakupu tuh. Nya mun dina sejarah mah seperti Zaid ibnu Harisah sama Hafsah itu teu sakupu itu. Makanya keluargana tuh itu teu harmonis. Ngerti kudu sakupu lah gitu. Kudu sakupu itu ya bisa boga pengertian sendiri lah, punya definisi masing-masing itu sakupu. Kawin jeung nu bunghar pisan, boleh saya mung sing di kukumaha. Boleh kan di jodoh-jodoh gitu. Nu bunghar gitu. Cek saya paling jadi supir gitu. Tita-tita meureun ka ditu. Eta cenah dina film da malah gitu. Musta hese tuh. Oh coba nu
nu miskin pisan kawin jeung nu konglomerat alah hese lah gitu hese ya nu salevel lah sakufu itu walam yakul lahu kufuwan. Nah anu salevel jeung Allah mah walam yakul lahu kufuwan. Nah ini dijadiin sifat pertama tuh, grade pertama tuh. Jadi sifat Allah teh satu apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itu sifat Allah tuh. Anu ahad itu. Atau ayat lain laisa kamitslihi syai'un. Coba itu. Ayat itu aduh. Lihat, laisa tidak ada ka seumpama mislihi semisal Allah. Jadi lain eueuh anu saumpama Allah lain. Anu samisal misal Allah ge eueuh. Contoh. Ini benda nih. Ini misalnya. Ini nu katilu. Katakan, ini mengarah Anda ngerti saja. Ini Allah. Ini misal Allah. Nah anu sarua jeung misal Allah ge eueuh bedos. Komo atuh anu sarua jeung Allah. Misal Allah kumaha? Allah mendengar. Manusia mendengar itu misal. Allah mendengar, oke. Manusia mendengar, oke. Tapi eueuh nu saperti misal mendengarna Allah ge eueuh nu sarua jeung mendengar Allah. Komo atuh kana Allah langsung. Paham kan? Awas jadinya tanya dua tuh. Laisa ka mis. Jadi lain kieu, tidak ada yang seumpama Allah, lain gitu. Tidak ada yang seperti Allah lain, tapi tidak ada yang seperti misal Allah. Komo atuh ka Allah kana misalna ge geus semua aya gitu. Ngerti maksud saya? Ngerti kan? Naon cenah apa misal Allah teh? Misal mendengar. Manusia mendengar, Allah mendengar. Nah, anu saumpama jeung mendengar Allah teh moal aya tuh. Komo atuh jeung nu saumpama Allah. Kan lobana teh laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada yang seperti Allah. Lain kita sebetulnya. Tidak ada yang seperti misal Allah. Makanya saya tadi bikin sifat Allah itu dua grade. Grade pertama, grade kedua. Nah, sifat Allah nu grade pertama itu ahad. Apa itu? Lam yakun lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'un. Nah, sifat Allah grade kedua, grade kedua itu sama, basar, malik, kudus, salam, mukmin, muhaiminin, aziz, jabar gitu. Semulusna tuh. Ya kan? Nah, eta sifat Allah grade kedua. Nah, yang seumpama grade kedua gitu. Komo atuh anu ka hiji. Oke? Nanti maksud saya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu. Dalam ya lamun rek diperpanjang mah surah Al-Ikhlas itu bisa 3 pertemuan untuk diperpanjang mah. Tapi gitu aja dulu ya. Jadi lam yalid wa lam yulad. Terus ini penting oleh Anda ketahui, ada riwayat yang berkata bahwa surah Al-Ikhlas itu 1/3 Quran. Maksudnya apa? 1/3 Quran itu semuanya berbicara tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang tauhid. Itu 1/3 Quran isinya adalah kulhu. Makanya lamun ente maca kulhu 3 kali khotam Quran, betul. Kan seperti lu kali 3 leh. Matak aya anekdot cenah saur Rasul teh cenah sok cenah nu bisa ngakhotamkeun Quran ayeuna engke ditikahkeun aja Fatimah. Oh, capek itu batur tuh maca Quran tiba-tiba Sayyidina Ali itu tenang aja. Saur Rasul teh cenah aya terus beres. Sayyidina Ali nu langsung abi Rasul terus beres. Nah, beres cenah kumaha dibacana? Tadi ya maca kulhu 3 kali. Benar cenah. Dapat nikah kan gitu cenah. Jadi Siti Fatimah itu kayaknya Sayyidina Ali kan cerdasnya, pintar, jadi maca kulhu aja nanti lu. Tapi kata lain riwayat benernya, sama anekdot gitu, bahwa
kulhu itu sepertiga Quran. Maksudnya sepertiga Quran tenan. Isi Al-Quran sepertiganya adalah tauhid. Ada misalnya sahabatnya itu. Jadi ketika turun ayat ini, lalu ada sahabat yang suka sekali itu ayat ini tuh, suka sekali gitu karena ayat itu. Lalu dia bilang ke Rasul tuh, Rasul cenah abi teh seneng pisan cenah karena surah Al-Ikhlas itu. Jadi lamun abi salat itu Al-Ikhlas terus cenah abi mah gitu. Lamun abi nujun calik gitu Al-Ikhlas gitu. Seneng gitu. Dia itu seneng. Jadi membaca ayat ini itu seneng. Dan oleh Rasul itu dipuji. Hamdan lillah walak. Segala puji bagi Allah dan bagi kau. Itu surah Allah tuh. Surah Nabi itu. Hamdan lillah walak. Nah, itu dijadikan pengertian ku orang ketika orang Indonesia itu senang baca Yasin itu. Itu hebat itu para wali itu. Padahal lamun ente ngudag hadis nama ya ente pati sahih juga gitu ya. Lamun ente Yasin adalah qalbu Quran, terus Yasin adalah dina malam Jumat itunya gara-gara lupa lah mun aya nu mawat Yasin, nu ngalahirkeun Yasin, semua Yasin di Indonesia mah ya. Nah, lalu ada orang naon cenah Yasinan, baca Quran mah cenah ti awal we ulah Yasin. Ieu mah datang ke masjid nu dibuka Quran nu lagedu teh Yasin unggul demi saking minang dibacanya. Nah, Anda jangan menghina begitu karena apa? Justru saya merasa, saya berpikir saya itu para ulama Indonesia itu berhasil menanamkan kepada umat Islam Indonesia kecintaan karena Yasin. Berhasil itu. Ayeuna ku anjeun diserang padahal anjeun teh can bisa nyieun batur cinta karena hiji surat. Para ulama mah geus bisa. Kaum muslimin baca Quran pasti Yasin di Indonesia itu. Tak mungkin umroh itu aya nu baca Quran orang Indonesia itu Yasin itu sampai orang Arab itu kenapa katanya Indonesia itu Yasin lagi sampai 3 balik. Padahal sama katanya dari Al-Baqarah saja katanya sama-sama ayat Allah kan gitu. Cek batur. Tapi kan orang Indonesia mantep. Jadi ayat kecintaan karena surah Yasin. Nah dikiaskan karena cerita tadi. Ada orang anu begitu mencintai surah Qulhu. Dan oleh Rasul kumaha orang teh hamdan lillah walak. Puji kamu Allah jeung kamu anjeun. Teh insyaallah lamun Rasulullah datang ke Indonesia terus orang Indonesia seneng pisan surah Yasin. Lalu Hilman datang ke Rasulullah teh cenah senang karena Yasin. Insyaallah itu jawabannya akan sama tuh. Hamdan lillah walak. Lu jelema ngahina, hayo we cenah Yasinan, bedoel teh ngahina. Ari siang geus nyieun naon sok sia batur bisa cinta kana surah naon. Saya kesal ningali orang nu kitu teh ya. Maksudnya teh dia erek mengkritik hasil kerja para kiai, para ulama zaman dulu, sementara dia belum bisa berbuat apa-apa kan lieur tuh. Nah susana tuh tinggal lanjutkan, teu bisa nambahan ngelanjutkeun lah. Kuduna mah kieu anjeun itu. Anjeun mulai kampanye supaya orang mencintai surah Qulhu. Nah ieu mah geus pasti jingan itu. Geus hebat ya mah. Wong Cep, Hilman, Muslim mun salat Qulhu deui. Teu apal lain. Doa yang tereh gitu. Nah, ari sahabat nu tadi mah hafiz Quran ya. Sahabat nu tadi mangan, sahabat nu tadi itu sangat mencintai surah Qulhu. Nah, lalu anjeun cobalah supaya orang itu bisa mencintai satu surat gitu.
Nah saya itu sekarang lagi mencintai surah Al-Fajr gitu, ya. Aduh keren kan ya Al-Fajr itu. Kayak munkar sholat itu surah Al-Fajr gitu, ya aina gitu. Karena ya agar itulah hati saya agar mencintai surah itu gitu. Kan coba Anda itu supaya orang itu mencintai surah naon gitu ya, sampai jadi dawam wapoy itu maca surah itu keren itu. Ya para ulama dulu kan sampai mingguan itu Yasin malam Jumat tuh pasti Yasin. Ulah sok dihina kok beje. Kita cenah hadisna dhaif bae atuh. Dhaif ge hadis daripada omongan ente itu. Ya kan? Dhaif ge hadis daripada omongan ente itu. Lain dhaif tuh hadis ge henteu, dhaif ge henteu gitu. Komo kana hadis dhaif ge henteu. Nah gitu nya ulah sok kahina. Nah aya riwayat tadi sahabat anu sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Allah. Shalli ala sayyidina